Kita belum mendapatkan progresnya, karena itu nanti kita akan panggil pertama kali Mas Nusron ke Komisi 2 DPR RI untuk memastikan ini. Karena kalau 3 juta hektar ini bisa segera di-HGU-kan, kita akan mendapatkan penerimaan negara lebih dari 1.800 triliun rupiah. Siapa yang menghitung? Presiden Prabowo Subianto. Nah, Komisi 2 DPR RI memiliki komitmen untuk mendukung sepenuhnya visi Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum pertanahan tata ruang pada satu pihak dan meningkatkan penerimaan negara pada pihak yang lain. Mudah atau tidak ini? Tentu tidak mudah, karena yang nanam ini bukan rakyat biasa. Ini pembesar-pembesar dan penggede-penggede. Kita tidak mencari kesalahan satu persatu orang. Kita ingin menghimbau siapapun elemen bangsa ini, mari kita berikan sumbangsih terbaik kepada bangsa dan negara ini. Dan yang tidak kalah penting, dalam ketentuan undang-undang disebutkan, setiap perkebunan bukan hanya wajib ada intinya, tapi ada plasmanya. Plasma ini untuk rakyat, mudah-mudahan dengan semakin besar HGU sawit yang bisa teregistrasi di negara, semakin besar pula porsi untuk rakyat yang bisa diberikan kepada mereka yang ada di sekitar perkebunan. Kami mungkin akan melakukan revisi juga terhadap hal ini, dan ini penting bagi kita semua. Kalau Komisi 11 memperkenalkan tax amnesty, saya kira Komisi 2 akan memperkenalkan land amnesty. Apa itu land amnesty? Mereka yang sudah menikmati tanah berpuluh-puluh tahun, yang tidak cenderung mau mendaftarkan tanahnya, tidak mau melegalisasi tanahnya, karena tanah tidak legal itu enak, nggak bayar pajak, hanya mempergunakan pengaruh dan kekuasaan serta powernya, itu kita beri waktu nanti 6 bulan atau 1 tahun. Kita tidak pedulikan masa lalunya, kita tatap masa depan. Biar mereka dengan sadar diri mendaftarkan tanah kepada negara. Tapi jika tidak, biar kita berikan kesempatan negara mengambil alihnya untuk kepentingan nasional kita. Itu pembuka dari saya. Saya persilahkan, kalau ada tanya jawab, nanti yang akan menjawab adalah para pimpinan yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Mas Bimo dulu, nanti Bang Dede, Pak Batra kalau ada menambahkan, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Eh, saya ucapkan selamat Natal bagi yang merayakan, saudara-saudaraku yang beragama Kristiani, dan tentunya selamat tahun baru untuk kita semua. Kita berharap tahun 2025 semakin kita perkuat tali batin kebangsaan kita, terutama terkait dengan Komisi 2 DPR RI. Jadi jumlah pengaduan per klaster tadi sudah disampaikan. Bidang pertanahan dan tata ruang menjadi sesuatu perhatian khusus buat Komisi 2 karena ini menyangkut persoalan hal yang terkait dengan soal tanah. Hal yang terkait dengan bumi dan air beserta isinya ini harus dikuasai negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dengan demikian, bagaimana Komisi 2 akan mengawal persoalan bidang pertanahan dan tata ruang ini lebih public oriented, lebih rakyat oriented, lebih pada keinginan kita supaya cinta tanah air ini benar-benar mewujud dari masyarakat yang memiliki tanahnya dan airnya yang dikuasai rakyat atau dikuasai negara. Kita berharap private sector tetap menjadi suatu instrumen di dalam pembangunan nasional kita, tetapi dalam hal berkaitan dengan soal pertanahan ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi perhatian khusus kita, yang mana Pak Nusron Wahid ini nanti akan lebih berorientasi kepada kepentingan-kepentingan yang lebih adil, baik itu private sector
rakyat maupun koperasi. Saya kira ini yang perlu kita tegaskan, termasuk hal yang berkaitan dengan tanah-tanah adat yang sampai hari ini masih di dalam implementasi Undang-Undang Agraria, perlu melibatkan partisipasi aktif dari kelompok-kelompok adat untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan sengketa-sengketa yang ada. Dan Pak Nusron Wahid dengan Komisi 2 sudah sepakat membentuk clearing house, Pak ya. Clearing house untuk lebih dimitigasi mana-mana yang memang bisa diurai, dan kalau perlu pengadilan persoalan sengketa tanah ini dibuat hal yang khusus dan secara periodik dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian-penyelesaian yang ada baik di pusat maupun di daerah. Ini yang mau kita kawal, dan Komisi 2 dengan Pak Nusron sepakat legacy 5 tahun ini adalah bagaimana persoalan pertanahan, dan menurut informasinya Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia sangat komit terhadap hal yang terkait dengan urusan-urusan tanah ini. Ya. Termasuk HGU yang sudah habis, kita berharap kalau di undang-undangnya saat ini 20% untuk plasma dan 80% untuk inti, karena ini bukan suatu hal yang baru, kita berharap ada perubahan yang lebih adil dan komitmen Pak Prabowo untuk membagi lahan HGU baru ini dengan persentase yang lebih besar, ya, tidak 20%, tapi di atas itu untuk kepentingan rakyat dan koperasi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon maaf buat kawan-kawan semua karena liburan ini kita masih melakukan sesuatu, tapi ini ada hal-hal yang urgent memang. Tadi Ketua sudah menyampaikan dan juga Pak Bima juga sudah menyampaikan, tapi saya ingin men-stressing sedikit saja. Dalam beberapa waktu terakhir ini, sesuai dengan Undang-Undang ASN dan juga sesuai waktu itu, Presiden terdahulu pernah menyampaikan bahwa permasalahan honorer P3K harus selesai di bulan Desember. Jadi dari kami Komisi 2 setelah mendorong Kemenpan RB dan BKN untuk melakukan seleksi sampai akhir Desember kemarin. Tadi sudah disampaikan ada 1,7 juta yang sudah melakukan seleksi, masih ada 400.000 yang belum lolos. Jadi 1,3 itu kemarin sudah dikatakan sudah berhasil melewati seleksi. Ternyata isu terbesar itu adalah pengajuan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga terhadap formasi itu masih belum optimal. Itu sebabnya kami mendorong kembali agar Kemenpan RB dan BKN melakukan seleksi gelombang kedua.